Indonesia merupakan negara dengan angka perokok remaja tertinggi di dunia. 1 dari 4 pemuda di Indonesia adalah perokok, baik rokok tembakau maupun rokok elektrik. Kondisi tersebut merata pada sebuah provinsi di Indonesia, sehingga sangat mengkhawatirkan mengingat pemuda adalah generasi penerus bangsa. Secara global, perilaku merokok berdampak terhadap kematian prematur yang sesungguhnya dapat dicegah. Perilaku merokok yang dimulai pada usia remaja akan menetap secara primer pada usia dewasa. Semakin banyak remaja yang merokok, maka semakin banyak remaja yang mengalami kecanduan sehingga kesulitan untuk berhenti merokok. Pemberdayaan sebagai salah satu strategi promosi kesehatan dapat meningkatkan status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjamin keberlanjutan program dan sangat efektif digunakan dalam program pencegahan dan pengendalian perilaku merokok. Sementara itu, pemberdayaan remaja menciptakan kesempatan bagi remaja untuk berpartisipasi secara aktif dalam kelompok dan mengembangkan kapasitas serta potensi yang dimiliki secara positif. Program Remaja Berdaya Sehat Tanpa Rokok atau Jaya-Star merupakan pilot project pemberdayaan remaja untuk pencegahan dan pengendalian perilaku merokok yang berbasis masyarakat di wilayah pedesaan. Secara umum, program Jaya-Star bertujuan untuk mendorong remaja menjadi agen perubahan dan teladan dalam mempraktekkan pola hidup sehat sehingga dapat mewujudkan generasi muda yang sehat dan unggul. Proses pemberdayaan remaja terdiri dari 4 tahap. Pertama, rancangan program pemberdayaan remaja. Tahap ini merupakan bagian awal dari proses pemberdayaan yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti diskusi kelompok terarah dengan komunitas remaja, penilaian awal domain pemberdayaan, penilaian awal indikator output pemberdayaan, dan diskusi kelompok terarah dengan orang tua. Informasi yang diperoleh pada tahap pertama digunakan sebagai dasar membuat perencanaan pemberdayaan. Kedua, perencanaan program pemberdayaan remaja. Pada tahap ini dilakukan diskusi dengan kelompok remaja untuk menentukan tujuan pemberdayaan, strategi pemberdayaan, sumber daya yang dibutuhkan, dan pembagian tanggung jawab. Selanjutnya, membuat daftar program aktivasi sebagai strategi untuk meningkatkan domain pemberdayaan remaja yang meliputi partisipasi, kepemimpinan, struktur organisasi, penilaian masalah, bersikap kritis, mobilisasi sumber daya, kerjasama dengan organisasi atau orang lain, hubungan dengan agen luar, dan pengelolaan program. Ketiga, implementasi program pemberdayaan remaja, yaitu melaksanakan program aktivasi seperti yang sudah disepakati pada tahap perencanaan secara bertahap. Program aktivasi meliputi outbound dan pelatihan dengan tema melejit potensi diri, pelatihan tentang dampak rokok atau vapor terhadap kehidupan remaja, diskusi dan praktek membuat video kampanye kesehatan, diskusi rencana tindak lanjut program Jaya-Star, deklarasi pengukuhan relawan Jaya-Star, masyarakat tidak boleh merokok dalam pertemuan. Tiga, melakukan sosialisasi bahaya rokok pada masyarakat. program parenting
dengan tema peran orang tua dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dan unggul. Keempat, evaluasi program pemberdayaan remaja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pemberdayaan dan untuk mengetahui dampak pemberdayaan terhadap perubahan individu dan perubahan kelompok. Evaluasi dilakukan melalui penilaian kembali, domain pemberdayaan, pengisian kuesioner dampak pemberdayaan pada komunitas remaja, serta diskusi kelompok terarah dengan orang tua. Semuanya boleh menjawab, tapi gantian gitu. Keberhasilan proses pemberdayaan remaja dapat dilihat dari meningkatkan skor rata-rata domain pemberdayaan. Program Jaya Star juga berdampak pada peningkatan skor rata-rata output perubahan individu dan output perubahan kelompok. Replikasi program Jaya Star di tempat lain sangat memungkinkan dengan memperhatikan kesamaan karakteristik sasaran.